Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita selalu mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan agung dan kasih kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Agung termulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semua umatnya yang selalu taat atas segala apa yang telah diberikannya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuajahah dengan karyawan PT TPS yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan keberkahan dunia wal akhirah, dan semoga diberikan jabatan dan rezeki yang melimpah. Tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah, khusus untuk kutub, mudah-mudahan keberkahan ilmunya sampai kepada kita. Doakan Nabi Mustafa Rasulullah wa rabbil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu, dan adapun maqalah yang ke-8 an jumhuril ulama, karena kitab Nasrul Ibad ini dikarang oleh seorang mu'allif, di mana mengangkat bukan hanya hadis tapi asar sahabat. Asar sahabat itu kamakola Ali, kamakola Sayyidina Utsman. Jadi para sahabat punya pendapat, para sahabat punya nasihat, tapi tentu kembali berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, itu kaul ulama pun diangkat, tentunya nantinya akan berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Makanya bahwa nasoihul ibad. Jadi nasoih itu adalah jamak taksir atau jamak kalimat jamaknya dari nasihatun. Nasoha itu nasihat. Jadi nasoihun itu jamak taksirna, itu tina nasihatun. Ya. Jadi jamak taksir tina nasoihul ibad. Nasoihul ibad itu pirang-pirang nasihat para hamba. Makanya tidak mutlak hadis Rasul semua, asar sahabat, kaul ulama diangkat dalam kitab Nasoihul ibad. Dalam makalah yang ke-8 an-jumhuril ulama, diterima oleh jumhur ulama, ay aksarihim rahmatullahi alaihim ajma'in. Anna Allah Ta'ala, bunyinya seperti ini. Anna Allah Ta'ala akroma nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan nabinya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di antaranya dengan 5 karomah, dengan 5 kemuliaan. Bukan yang dimaksud karomah itu adalah yang diberikan kepada wali, bukan. Karena Nabi itu memang sudah diberikan mukjizat, ya. Jadi jangan salah paham. Maksud karomah di sini bukan karomah yang seperti diberikan kepada para wali-wali Allah. Kan begini, kalau ke calon nabi namanya apa? Irhas, ya. Jadi keanehan yang diberikan kepada calon nabi atau rasul namanya irhas. Contohnya seperti ini. Di usia nabi yang sangat belia, di usia nabi yang sangat-sangat anak-anak, yang tidak wajar dilakukan oleh anak-anak, Rasul bisa melakukannya. Di usia sekian Rasul sudah pas sehat. Nah seperti itu. Nah itulah namanya irhas. Itu irhas. Kalau kepada hamba-hamba manusia biasa Allah berikan keanehan-keanehan di luar biasa, kalau calon wali Allah mungkin itu bisa dibentuknya apa dikatakan dengan ilham. Tapi kalau sudah usia dewasa, balik, lalu orang itu adalah tidak keluar dari koridor syara, beliau adalah ahli taat kepada Allah. Mantawala ta'atuhu, orang yang selalu taat kepada Allah, tidak terlihat dan tidak pernah, maksudnya tidak terlihat maksiatnya, tidak terlihat dosanya, benar-benar dia maksumun nafsi, terjaga dirinya dari hal-hal perbuatan buruk. Lalu Allah memberikan suatu keanehan-keanehan, namanya bisa disebut maunah. Naik lagi tingkat derajat ibadahnya dan didasari dengan ilmu yang sangat luar biasa, Allah memberikan keanehan disebut karomah, yaitu wali-wali. Nah, makanya apakah wali Allah ada? Tentu, karena wali Allah ini tidak akan, Allah tetap akan mengangkat bahkan yang disebut wali abdal. Wali abdal ini jumlahnya tetap 40. Untuk apa? Untuk memperkokoh, kalau bahasa disebut itu paku bumi, supaya bumi itu hancur. Pernah lihat di YouTube ada seorang hamba Allah dengan pakaian orang Biulah, selalu kehidupannya di pasaran di Jawa Tengah ini, Boyolali, apa ya? Tatkala dia disalami oleh seorang ulama besar dari Jawa Timur, aing kapanggih, gitu. Bahasanya begitu kan? Aing kapanggih ku manusia, langsung ngadu ka Allah minta dilangkeun di alam dunia mau seketika. Ngadu ka Allah minta dibawakan orang di kapanggih. Eta di antara ngajaga Jawa Tengah gitu sateron. Wali Allah termasuk kalau bahasa ini mah Karawang. Mungkin ama siapa? Yang dari Depok itu, Abah Empang atau ama siapa namanya? Nah, Abah Hanap. Terus kaluan dari Pekalongan mah Abah Habib Lutfi, termasuk para putrana, mungkin keanehan-keanehan yang sudah terlihat tidak memperlihatkan. Karena wali atau yang namanya karomah atau apa namanya, ini sedikit membuka karomah ya, karena ada yang bersangkutan misi orang salah paham kok karomah diberikan ke Rasul sana ya. Jadi ayo Rasul mah udah mutlak mukjizat. Nah, jadi ari karomah atau maunah mah tidak diperlihatkan, cuman kelihatan. Dan kelihatan ini tidak setiap orang bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa, kalau bahasa Sunda mah ngawenehan. Apa tuh ngawenehan bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia? Apa ngawenehan? Menampakkan. Tiba-tiba penampakan ada sesuatu yang aneh, yang ganjil. Jadi hasil ma'rifat. Kalau karomah mah hasil ma'rifat. Kalau maunah mah hasil kesolehan. Ma'rifat mau itu tingkat taroki atau tanajul. Taroki kemarifatan naik dari bawah ke atas dengan hasil
Ma'rifat bukan keinginan untuk jadi wali. Dengan Allah merek karomah, merek keanehan. Ada lagi yang sifatnya tanajul. Allah nurunkan kawalian ke seorang hamba dengan kesolehan dibagi dengan ilmunya. Bisa jadi. Nah, yang dimaksud karomah di sini adalah bukan karomah yang seperti diberikan kepada wali. Cuman kemuliaan. Di antara kemuliaan. Karena kemuliaan Rasul itu sangat luar biasa dan tidak akan terhitung. Karena Rasul maksum al-Mustafa. Bahasa Mustafa teh artinya anu dibersihkan dari kata sopiun. Al-Mustafa, Habibil Mustafa. Kan dalam sholawat itu ya kalimat-kalimat ismun lin nabi, ismun lin Muhammad, nami-nami Rasul ini banyak panggilannya. Nah, jadi kita luruskan Allah Ta'ala akramallah. Allah telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang diangkat di sini dengan 5 kemuliaan. Akramahu bil ismi. Allah memberikan kemuliaan dengan nama, wal jismi dan jasadnya, jisimnya, wal ato dan pemberiannya, wal khoto dan kesalahannya, wal ridho dan ridhonya. Allah memberikan kemuliaan dengan bentuk bahwa Rasul tidak akan salah. Itu suatu kemuliaan. Rasul mau masalah karena maksumun. Bil ismi jelas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW banyak keterangan bahwa nama yang paling baik, nama yang paling bagus maka diawali dengan nama Muhammad. Alhamdulillah Muhammad Jaki ya, Muhammad Jaki. Ahmad Jaki. Ahmad Jaki. Ahmad pun adalah dipanggil dengan nama Ismun Li Muhammad Ahmad. Ahmad Jaki. Andri juga Muhammad Andri, bukan? Andri Eko. Sampai alhamdulillah tak harus biniman. Ini sedikit membongkar saya sendiri. Saya tuh namanya dulu bukan Muhammad kalau di kan dulu belum punya KTP. Apa namanya? Ijazah dan pemburu nama orang tua itu bukan Muhammad Suha, bukan. Tapi Suhamad. Suhamad. Berangkat ke pesantren hari Rabu, diterima berjamaah asar hari Rabu ini, malam Kamis mau misa. Diserahkan saya oleh orang tua saya dan tua Ojak namanya, masih keluarga pesantren itu juga, diterima. Sangaran Muhammad Suhamad, dibalik cina ganti Muhammad Suha sampai sekarang, jadi dikatakan pun Muhammad Suha. Nah itu alhamdulillah itunya berkah barokah karena Mas Suhamad jadi Muhammad Suha. Nah ini apa, Allah memberikan sesuatu yang terbaik, nama kepada seorang hamba yang dimuliakan dan hamba termulia dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena mempunyai arti yang sangat luar biasa. Muhammad dari kata hamada atau kalimat hamidah, terserah mau dimasukin ke sulasi mujarab beberapa, terserah. Sok nu paling ternasrif, nu barisan nasrif, terserah. Kalimat Muhammadun adalah isim maf'ul, ya, anu dipuji. Isim fa'ilna hamidun, fahuwa hamidun, wakad wadakal Muhammadun atau wadakal mahmudun. Kalimat kita mahmudun jadi Muhammadun dielak relating. Terus jadi gitu lagi wajib ain ya, tanpa kifayah di Arab. Nah, Muhammadun anu dipuji, seorang hamba yang diberikan oleh Allah, diberi
diberi gelar, diberi nama, dimuliakan, dipilih tentunya. Makanya dalam sebuah keterangan apa tuh laulal akhlak, ada yang laulal akhlak. Kalau dalam keterangan, kalau seumpama aku menciptakan bumi ini karena Kanjeng Nabi Muhammad. Aku menciptakan bumi ini karena diciptakannya Nabi Muhammad. Jadi lamun jam Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad seumpama Allah menciptakan bumi. Sampai seperti itu dalam keterangan tentang maulid. Ada saking ulama. Kalau tidak salah apa keterangan hadis atau itu kalimatnya laulal akhlak seperti itu, lupa lagi deh. Betul ya? Nah, pihak yang maksudnya kalau seumpama. Jadi Allah menciptakan, kalau Allah menciptakan Kanjeng Nabi teh, bumi diciptakan teh karena Kanjeng Nabi diciptakan. Maniunnya, musabahnya, atau lamun teh Kanjeng Nabi teh diciptakan, bumi kemana diciptakan? Karena yang akan jadi khalifah fil ardh terlama dan bahkan jadi imam rasul, bahkan jadi sayyidul mursalin, bahkan jadi pimpinan al-qadi, al-hukuman Allah memberikan mandat yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan kalimat Muhammadun adalah pas cocok. Baik di nama orang yang dipilih ku Allah karena masing-masing tehnya. Lu tadi nak diganti jadi diganti teh, teh bisa kayak skenario naon. Jadi di alam lauhil mahfuz, bahkan di sebelum masuk ke lauhil mahfuz, perencanaan Allah sampai masuk kana qadar awal, sampai masuk kana lauhil mahfuz teh, dina aya dina rencana-rencana Allah teh. Pi aya kurang ka alam dunia ngaran anu rek disadiakeun terus pergantian nama itu teh sudah disiapkan Allah. Begitu pula apalagi Kanjeng Nabi. Inilah. Jadi akramahu bil ism. Kanjeng Nabi dimuliakan dengan nama. Wal jismi, begitu pula dengan jisimnya. Jisim Nabi, jasad Nabi tidak ada yang tidak sempurna, sangat-sangat sempurna. Karena Allah menciptakan yang paling sempurna. Kesempurnaan ini dibantu, diberikan dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diberikan, tidak semata-mata aku mutus kepadamu, kecuali dibarengi dengan akhlak. Kemuliaan, kesempurnaan badan, kesempurnaan jasad disempurnakan dengan akhlak. Keringat Nabi dalam debat itu diceritakan. Wangi jasad Nabi. Tong misalnya penjeng urang kas gawe, tong misalnya ya kan? Terus apa ya kan? Kalau Nabi berkeringat dan kita kesangan, kira-kira jadi dalam sebuah kisah diangkat diantaranya Sarah Nurul Yakin, kalau Nabi lewat, Nabi mah gampang kapendak. Kenapa? Mesin bulak belok, wangi na jarak jauh pun sudah masih kecil. Kurang? Kalau dicari. Jadi kalau kurang keringetan, nunut-nunut malah ya. Munung ngelapan malah ya. Pamajikan ke ngelapan itu. Iya kan? Rasul cek paribasana berkeringat dilakukan para sahabat dan nempelnya di
imamah para sahabat, kain yang dipakai ngalap oleh para sahabat itu wangi, sangat sempurna. Di siang hari menjadikan penerang, apalagi di malam hari menjadikan penerang jalan. Saking sempurnanya jasa Rasul. Jangankan di zaman jadi Rasul, sebelum Rasul pun, Rasul lewat itu kemana-mana tidak ada kata panas, terik, panas matahari dari Rasul. Kenapa? Karena awan selalu menaungi beliau. Ini biologis. Pohon yang terlewati oleh Rasul selalu menundukkan. Lamun kurang lewat, ayeuna ayam pohon, murada doyong, hati-hati lain ngono kamu namanya. Rek runtuh. Beda. Itunya. Jadi ulah bangga tatkala tangkal kain geus doyong, dia urang lewat terus. Ulah eta lain ngahormat, rek ninggal ka urang, eureun urang. Urang kudu eureun. Tangkal kain teh geus doyong katingali ya. Tangkal kain doyong, gua hati ka rumah urang lain ngahormat urang eta. Rek runtuh kade ulah lewat. Tahu lewat urang bisa katingal. Rasulullah apapun pepohonan yang terlewati, kalakai numurage, orang pernah katinggal kalakai daun, pernah ya? Tak kalakai daun ke eureun heula, diceritakan di dalam Islam, di dalam kitab Sahih Bukhari, sarana nurul yakin tidak. Kalakai teh eureun heula, mun murag teh saking punya hormat, pepohonan itu menunduk. Bisi urang ngaranna Muhammad kolot urang, terus aya pohon anu kieu katingali ku urang, terus mulai doyong kitu nya, eta mah rek nunduk kan. Hate urang di HP. Asa ieu ya. Sika tinggal, yakin katinggal. Nah, sababna teu maksumun urang. Nya ge ngaranna Muhammad. Jadi riksa kok, jadi jaga. Allah. Nah, akramahu bil jismi wal apa? Bil ismi wal jismi. Wal apa? Dan pemberian. Kalau seumpama Rasul mengiyakan apa yang telah ditawarkan oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, kurang apa? Tapi Nabi menolak. Gunung Uhud mereka dijadikan emas. Gunung mana mereka dijadikan emas? Tinggal usulan ke Allah, sudah menawarkan jasa. Terus itu kudu nyieun LPG, SPG na teu kudu. Kalau Nabi mengiyakan, malaikat tunjukkan ke Allah pasti, dan doa Rasul tidak ada yang tidak terkabul. Ucapannya terkabul, kalimatnya terkabul. Wal khata, dan Nabi pun terjaga dari dosa dan kesalahan, tidak pernah melakukan. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Rasul tatkala sholat? Ini ya. Apakah Rasul pernah melakukan sholat lupa? Pernah. Apa? Sebagai contoh untuk umatnya. Karena yang jawaz, yang jaiz dilakukan oleh kita, bagi Rasul itu wajib. Bagi Rasul itu wajib. Kenapa? Karena uswatun hasanah, picontohun, tuntunan, sebagai tuntunan yang akan dituntut oleh umat. Makan yang dilakukan oleh Rasul, minum yang dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dengan tangan kiri. Makan tidak pernah dengan tangan kiri. Membuka segala sesuatu tidak pernah dengan tangan kiri. Umpam
memakai segala sesuatu dengan adab sekecil apapun Rasul lakukan adalah sesuatu yang jadi dari kita di kita, tapi bagi Rasul adalah sesuatu yang wajib Rasul melakukan seperti itu. Adab ini kurang kan jarang dilakukan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Minum sok masalah kita. Rasul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan adab-adaban seperti itu kita jarang. Ini mudar sendal, mudar baju, pakai sendal, pakai baju, keluar imam, masih jauh. Kesalahan yang dilakukan bukan kesalahan yang fatal, tapi memberikan contoh kepada umat supaya apa yang dilakukan umat nanti bakal terjadi seperti itu. Umat maka harus tahu. Namun sholat pokoknya 2 rakaat apa 3 rakaat itu kan sering terjadi di diri kita. Apalagi kalau sholatnya sendirian, apalagi banyak kepusing, banyak gergalau. Eta sholat gak angges-angges. Ayat aturan sholat balikan diri. Pernah tuh? Ini salah. Ayat aturan sholat balikan diri, bakat tuh kawur. Beres deh. Kita 2 rakaat atau 2 rakaat. Ayat aturan ke tahiyat awal langsung assalamualaikum. Betul nggak? Mana tuh? Itu sholat-sholatnya. Pernah tuh? Sering. Gitu kan? Kenapa? Nah di situ Rasul pernah lupa dalam bilangan. Untuk apa? Uswatun hasanah, bahwa umat nanti akan terjadi seperti itu. Bagaimana solusinya? Allah memberikan contoh bagi umatnya. Apa yang harus dilakukan kalau bilangan salah? Bagaimana kalau umat melakukan salah? Maka Rasul, tapi salahnya yang bukan fatal. Karena kalau kesalahan fatal itu nantinya malah merendahkan martabat derajat ke Rasul. Sudah jelas? Diterangkan seperti itu. Serendah-rendahnya, sehilaf-hilafnya, kesalahan Rasul yang tidak akan merendahkan. Makanya mohon maaf kalau kita membuka sejarah tentang Nabi Ayub, lalu orang itu menceritakan dengan kejijiannya, itu terlalu. Karena setiap Rasul, setiap Nabi tidak akan merendahkan dengan kerasulannya. Allah tidak akan merendahkan martabat kerasulannya. Kalau ia seseorang menceritakan itu sekelas ajengan, sekelas kiai di panggung, maaf, kudu dibuka tas sejarahna deui, kudu dibuka tas kisahna deui. Dino kudu ujian eta jauh-jauh, betul ya? Ada sedikit yang menceritakan tentang sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub dipuji oleh Allah? Karena Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang raja, kekayaannya yang sangat luar biasa. Diuji karena dia adalah nabi yang sabar. Permohonan setan, permohonan iblis. Apakah benar Nabi Ayub ini adalah nabi sabar? Kenapa seorang nabi, seorang rasul, seorang raja, beliau begitu ahli ibadah yang sangat luar biasa? Sehingga Allah memberikan penyakit itu tidak dengan seperti yang diceritakan pinukubilatu, borok pigolongan, tidak. Karena Allah memberikan hanya rasa gatal, tapi yang memang luar biasa gatalnya, dan penyakitnya diceritakan di jero kulit, di luar tadi. Betul, sampai keluar darah putih, lamun cek urang manaon getah bontengeun. Perang getah bonteng. Lamun urang aku saya saleutik geuningan ledes sok ayam bodas cai. Jadi betul
betul sampai digosok sama batu, dan ininya udah pada patah-patah, kukunya bekas menggaruk seluruh tubuh. Katakan kala sujud ditiup ku iblis, kersujud ka Allah ditiup ku iblis. Pertama kan ujian anak harta benda anak. Setiap ingon-ingon punya peternakan anak. Dari setiap ini ada apa? Pembantunya, pembantu dan keluarga. Sampai diceritakan itu 500 pembantu. Dari setiap pembantu punya keluarga ditanggung oleh Nabi Ayub segala keperluannya. Ini di luar umatnya. Dia mengurus harta Nabi Ayub, mengurus ingon-ingon, mengurus peternakan. Segala peternakan punya, bahkan hatal fil diceritakan ya. Gajah pun peternakan apa bukan? Elek bukan nama gajah Sumatera. Diceritakan. Sekarang ada orang Ramadan di sekarang. Hatal fil diceritakan. Hartanya banyak. Pertama hartanya dihilangkan, diduru ku iblis dengan cara iblis membakar. Terus setelah itu keluarganya dan kerajaannya, tempat singgasananya dia ambruk ke lilihan keluarga. Keluarganya meninggal, para putra dan putri. Yang tertinggal hanya istri setia mengingati. Masih sabar ibadah ke Allah, kan cerita. Nah dari situ baru iblis bingung. Hidungnya antuna Nabi Ayub alaihissalam tersujud ke Allah, beribadah ke Allah, langsung datang seluruh tubuh. Setelah itu kelihatan badannya digaruk yang luar biasa karena gatal dan molek-lak, getah bontengan. Getah bontengan teh bau dan hanyir. Umat sebagian di situ terbagi dua, terbelah. Ada yang benar-benar simpati, ada yang biasa-biasa saja. Nah, di sini pergolakan. Ada penyakit yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi Ayub. Yang beriman kepada Nabi Ayub, benar-benar beriman. Dia menginikan kepada Nabi Ayub. Ini ujian. Dia memponis seperti ini. Enggak. Kata khoto ini. Jadi jangan memponis. Tidak ada merendahkan kata-kata atau apapun yang merendahkan, dan tidak boleh ada yang merendahkan martabat, derajat kenabian dan kerasulan. Karena Allah selalu memberikan kemuliaan kepada Nabi dan Rasul, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW.